Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir! Allahu Akbar. Sosok yang sangat menginspirasi gua dalam toleransi tentunya adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok manusia paling toleransi di muka bumi ini. Dari situlah gua belajar arti toleransi. Tadi ada ucapan sosok yang menginspirasinya dalam bertoleransi adalah Kanjeng Nabi Muhammad, di mana sosok beliau adalah sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah, di mana sebagai panutan kita sebagai umat Islam. Dan tentunya jika kita baca dengan beberapa risalah-risalah beliau, dengan hadis-hadis beliau, pasti tentunya akan kagum dengan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Pedoman, Islamnya moderat dan santai. Indonesia merupakan negara mayoritas umat Islam, yang mana pastinya banyak tradisi-tradisi tidak terlepas dari beberapa peran-peran para kiai dan ulama di bumi Nusantara, yang mana ini adalah suatu kabar di mana Bobo Santos masuk ke agama Islam, di mana beliau latar belakangnya adalah penganut agama di luar Islam itu sendiri, yang di konten-kontennya itu minum-minuman beralkohol malahannya. Itulah beberapa petunjuk dari Allah, yang mana tidak ada satupun ketika hidayah itu datang kepada dirinya, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Mari kita lihat sama-sama videonya, teman-teman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir! Allahu Akbar. Ini saksinya. Kemarin kalau terjadi, sekarang berubah. Nanti muncul berbondong-bondong masih Islam. Sosok yang sangat menginspirasi gua dalam toleransi tentunya adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok manusia paling toleransi di muka bumi ini. Dari situlah gua belajar arti toleransi. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague. Baik pula tadi ya, bahwa beliau itu masuk Islam dibimbing oleh Ustadz dari Sulaiman. Dan ketika tadi ada ucapan sosok yang menginspirasinya dalam bertoleransi adalah Kanjeng Nabi Muhammad, di mana sosok beliau adalah sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah, di mana sebagai panutan kita sebagai umat Islam. Dan tentunya jika kita baca dengan beberapa risalah-risalah beliau, dengan hadis-hadis beliau, pasti tentunya akan kagum dengan kepribadian Nabi Muhammad itu sendiri. Mungkin banyak sekali orang-orang yang masuk Islam itu di kalangan para intelektual, kalangan para pemikir, yang mana Islam itu merupakan agama yang benar, agama yang hak. Jadi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, Bobo Santoso sangat beruntung sekali masuk dalam Islam, di mana bulan ini bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah di antara bulan-bulan yang disebutkan. Maka dari itu Bobo Santoso itu mendapatkan suatu hidayah dari Allah, tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Innakalah tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa, suatu ketika Nabi Muhammad ingin memberikan suatu hidayah kepada saudaranya, tetapi Allah kemudian menyebutkan fa innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintainya, fa innallaha
yahdi may yasha, bahwa Allah sesungguhnya yang mampu memberikan petunjuk. Dalam artian ini, hidayah Allah ini sangat spesial sekali. Makanya belum tentu orang-orang yang sudah Islam bahkan sadar tentang bagaimana kewajiban kepada Allah, bagaimana tentang keharusan yang harus dilakukan, ya, dan menjauhi beberapa larangan-larangan Allah. Maka dari itu beruntung sekali yang terketuk hatinya itu murni bahwa Allah yang memberikan petunjuk. Kenapa demikian? Banyak sekali hidayah itu tidak masuk kepada mereka orang-orang yang katanya keluarganya dekat dengan Allah, dekat dengan keilmuan tentang keislaman. Contohnya hidayah itu tidak merasuk. Hidayah itu murni hanya Allah saja yang memberikan. Kalau kita bisa pahami, kalau konsepnya semacam itu, maka hidayah itu bukan berarti buat mereka yang anaknya kiai, anaknya ulama, anaknya bahkan sekelas Nabi saja. Nabi Nuh punya anak, kemudian dia menolak ajakan ayahnya sendiri sebagai Nabi, yaitu Kan'an. Makanya mutlak sekali bahwa Allah lah yang memberikan hidayah kepada Bobon Santoso. Mungkin beberapa netizen mengatakan ini cuma, ya, dikhawatirkan ini cuma hanya mencari follower saja, mencari pengikut saja, atau mencari subscriber saja. Tapi dalam hal ini pengakuan beliau mungkin menjadi suatu tameng, dan nantinya di jalan istiqomah ini dan menjadi tameng, dan nantinya mungkin akan melakukan hal-hal di luar syariat, akan berpikir, ya, kan sudah berikrar, apalagi videonya sudah se-viral ini. Nah teman-teman, banyak sekali ya katanya juga itu ada yang masuk Islam lagi, seorang dokter. Makanya kita sebagai umat Islam yang sudah Islam dari lahir tetap meminta kepada Allah untuk petunjuk, tetap minta kepada Allah untuk amalia-amalia yang baik, tetap minta kepada Allah supaya dijauhkan dari hal-hal yang membuat ketauhidan kita itu goyah. Tidak ada yang menjamin teman-teman tauhid kita itu tetap. Makanya kita selalu berdoa, Sabit kolbi ala dinik, tetapkanlah kepada diriku, hatiku ini, supaya tetap percaya kepada agamamu ya Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mungkin itu ya teman-teman, tetap menjalankan puasa dengan enjoy dan nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.